Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Jumat 28 Juni 2024 merupakan peringatan wajib Santo Irenaeus, uskup dan martir. Bacaan dibawakan oleh Sirila Cahyoyanti, Mazmur dilantunkan oleh Antonia Jovita Ari, dan renungan ditulis oleh Stefanus Joko Triantoro. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari kita semakin mengasihi, semakin peduli, semakin bersaksi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, Putramu Yesus Kristus telah menjadi sabdamu yang hidup. Sabda yang menjadi pedoman keselamatan dan hidup kami. Terima kasih Bapa atas segala rahmat yang sudah Kau curahkan kepada kami, sehingga kami dapat mendengar dan melaksanakan sabdamu pada hari ini. Berkatilah kami, sehingga sabdamu dapat menjadi jiwa bagi pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Amin. Bacaan dari kitab Kedua Raja-Raja bab 25 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Pada tahun ke-9 pemerintahan Raja Sedekia, dalam bulan yang ke-10 pada tanggal 10 bulan itu, datanglah Nebukadnezar Raja Babel dengan segala tentaranya menyerang Yerusalem. Ia berkemah mengepung kota itu dan mendirikan tembok pengepungan di sekelilingnya. Demikianlah kota itu terkepung sampai tahun yang ke-11 zaman Raja Sedekia. Pada tanggal 9 bulan yang keempat, ketika kelaparan sudah merajalela di kota itu dan tidak ada lagi makanan pada rakyat negeri itu, maka dibelah oranglah tembok kota itu, dan semua tentara melarikan diri malam-malam melalui pintu gerbang antar kedua tembok yang ada di dekat taman raja, sekalipun orang Kasdim mengepung kota itu sekeliling. Mereka lari menuju ke Araba Yordan. Tetapi tentara Kasdim mengejar raja dari belakang dan mencapai dia di dataran Yeriko. Segala tentaranya telah berserak-serak meninggalkan dia. Mereka menangkap raja dan membawa dia kepada Raja Babel di Ribla yang menjatuhkan hukuman atas dia. Orang menyembelih putra-putra Sedekia di depan matanya, dan kemudian dibutakannyalah mata Sedekia. Lalu dia dibelenggu dengan rantai tembaga dan dibawa ke Babel. Dalam bulan yang kelima pada tanggal 7 bulan itu, yaitu tahun ke-19 zaman Raja Nebukadnezar, Raja Babel, datanglah Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal pegawai Raja Babel, ke Yerusalem. Ia membakar rumah Tuhan, rumah raja dan semua rumah di Yerusalem. Semua rumah orang-orang besar dibakarnya dengan api. Tembok sekeliling kota Yerusalem dirobohkan oleh semua tentara Kasdim yang ada bersama-sama dengan kepala pasukan pengawal itu. Sisa-sisa rakyat yang masih tinggal di kota itu dan para pembelot yang menyeberang ke pihak Raja Babel dan sisa-sisa kalayak ramai diangkut ke pembuangan oleh Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal itu. Hanya beberapa orang miskin negeri itu ditinggalkan oleh kepala pasukan pengawal itu. Mereka menjadi tukang-tukang kebun anggur dan peladang. Demikianlah sabda Tuhan.
biarlah lidahku melekat pada langit-langitku. Jika aku tidak mengingat Engkau, di tepi sungai-sungai Babel, di sanalah kita menangis apabila kita mengingat Sion. Pada pohon-pohon gandarusa di tempat itu, kita gantungkan kecapi kita. Biarlah lidahku melekat pada langit-langitku. Jika aku tidak mengingat Engkau, sebab di sanalah orang-orang yang menawan kita, meminta kepada kita memperdengarkan nyanyian. Dan orang-orang yang menyiksa kita meminta nyanyian sukacita. Nyanyikanlah bagi kami nyanyian dari Sion. Biarlah lidahku melekat pada langit-langitku. Jika aku tidak mengingat Engkau, bagaimanakah mungkin kita menyanyikan nyanyian Tuhan di negeri asing, jika aku melupakan Engkau, ya Yerusalem? Biarlah menjadi kering di tangan kananku. Biarlah lidahku melekat pada langit-langitku. Jika aku tidak mengingat Engkau, biarlah lidahku melekat pada langit-langitku. Jika aku tidak mengingat Engkau, jika aku tidak menjadikan Yerusalem puncak sukacitaku, biarlah lidahku melekat pada langit-langitku. Jika aku tidak mengingat Engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Matius bab 8 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Setelah Yesus turun dari bukit, banyak orang berbondong-bondong mengikuti Dia. Maka datanglah kepadanya seorang yang sakit kusta.
Ia sujud menyembah Yesus dan berkata, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan daku." Yesus lalu mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga, tahirlah orang itu dari kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Hidup bersama dan di dalam Kristus. Renungan dibawakan oleh Maria Clara. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dalam menjalani hidup ini, tentunya banyak tantangan, beban, dan berbagai kesulitan yang akan kita hadapi. Belajar dari semua kesulitan yang kita alami tersebut, seharusnya hal ini membuat kita semakin kuat dan semakin memiliki kemampuan. Dan kita harus yakin, Allah Bapa selalu menyertai kita, umat yang dikasihinya. Setiap kita mampu menyelesaikan kesulitan kita. Ada peran Allah yang besar di dalamnya. Oleh sebab itu, kita harus selalu mengandalkan Allah di setiap langkah kehidupan kita. Dalam Injil Matius hari ini, ditunjukkan bagaimana seorang kusta datang menemui Yesus dengan segala beban hidupnya. Ia datang dengan segala kelemahan dan keterbatasan dirinya. Ia datang kepada Tuhan Yesus di saat ia sudah benar-benar tidak mampu mengatasi kesulitan hidupnya. Dengan penuh keyakinan dan kepercayaan akan kuasa kasih Allah, ia berkata, "Jika engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Ia percaya Tuhan Yesus Putra Allah mampu menyembuhkannya. Ia hanya memerlukan sabda Yesus, maka ia akan sembuh. Dan Tuhan Yesus dengan kuasa kasih-Nya bersabda, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Memasrahkan diri seutuhnya pada rencana dan kehendak serta kuasa Allah adalah suatu sikap yang rendah hati dan mau bergantung kepada Allah dalam menjalani hidup ini. Sikap yang mau belajar dalam menjalani hidup dari Tuhan Yesus untuk selalu mau bekerja sama dengan Allah Bapa dalam menjalani segala kegiatan di dalam hidup ini. Mau melibatkan Allah Bapa, membiarkan Allah turut campur tangan dalam seluruh peristiwa hidup kita, apapun keadaan kita. Allah pasti mau dan siap selalu mengulurkan tangannya yang kudus untuk membantu kita. Allah mau bekerja sama dengan kita. Marilah buka hati kita dan dengan penuh kerendahan hati sebagai hamba-Nya, membiarkan Allah masuk ke dalam hati kita, membimbing kita, dan menjadikan kita
sebagai alat karya kasih-Nya di dunia ini. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kasih karunia dan kerahiman-Mu tidak terbatas. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya dengan penuh kerendahan hati, kami menyerahkan diri menjadi hamba-Mu, dan Kau mampukan kami dalam melaksanakan perbuatan baik yang berkenan di hadapan-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.